Hi, welcome to Artokers. Yang namanya zaman sekarang emang makin susah. Gegara COVID-19 aja banyak karyawan yang di PHK. Belum lagi ojek online yang nggak boleh bawa penumpang yang imbasnya pendapatan menurun. Hingga ujung-ujungnya semua orang jualan. Kalau semuanya jualan, siapa yang jadi pembeli? Sampai-sampai akhirnya berhutang sana-sini. Beberapa orang bahkan mencoba peruntungan dengan berjudi. Dari yang dikit coba-coba, makin kalah makin penasaran, hingga pada akhirnya bikin nambah utang juga. Apalagi zaman sekarang bukan hanya judi di atas meja. Judi online banyak yang menjanjikan bonus sana-sini, tapi ternyata zong. Judi saham juga begitu, malah bikin stres. Nah, hal ini juga yang menimpa wanita Indonesia berdarah Sumatera yang ada di Surrey, Inggris Tenggara. Hobi judinya benar-benar bikin suaminya yang bule dan keluarga suaminya bangkrut parah. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video terbaru tentang konspirasi, kriminal, misteri, dan juga horor, kamu jadi orang pertama yang tahu. Christopher Forte adalah pria kelahiran tahun 1978. Dia merupakan pria pintar serta lulusan terbaik saat kuliah. Dia juga terlahir dari keluarga yang kaya raya. Kedua orang tuanya, Tony dan Jill Forte, sudah pensiun dan punya dana pensiun yang katanya sangat besar, bahkan memiliki beberapa usaha yang dijadikan untuk mengisi kegiatan orang tuanya saja. Jadi Christopher Forte ini jago teknologi informasi atau IT dan juga punya pengalaman mengajar sebagai guru. Hingga pada suatu ketika dia pun mulai bekerja pada sebuah perusahaan IT di Egham, Surrey, daerah Tenggara Inggris pada tahun 2010. Nah, disitulah berkenalan dengan teman kerjanya, cewek Indonesia yang katanya berdarah Batak bernama Juliana Posman. Ada juga yang nyebutin dia itu berdarah Tionghoa Medan, tapi paling banyak bilang bahwa dia cewek berdarah Batak. Namun, si Juliana Posman ini udah tinggal di Inggris memang sejak tahun 2000. Jadi pas mereka ketemu itu, Juliana sudah 10 tahun di Inggris. Diketahui walaupun besar di Indonesia, Juliana ini kuliahnya di Inggris. Dia meraih gelar MBA Master of Business Administration atau Master Administrasi Bisnis. Jadi dia memang sangat pintar, cantik, dan juga berkelas. Dia memang mengaku pada saat itu kepada Christopher bahwa dia suka ikut judi online dan juga judi saham, makanya bisa sambil ngebiayain kuliah masternya sendiri. Di sini saya akan menyebut tiap nilai duit langsung ke nilai rupiah supaya gampang. Jadi Juliana Posman katanya sering menang judi saham Jerman yang bernama DAX atau DEX. Per minggu katanya dia bisa menang antara 9 sampai 10 juta rupiah, walaupun sesekali bisa kalah 3 sampai 4 juta rupiah, tapi lebih sering menang. Itu juga yang bisa membuat dia katanya hidup layak di Inggris selain makan dari gajinya. Akhirnya mereka mulai berteman baik dan mulai jatuh cinta satu sama lain. Dikatakan Juliana sangat manis, sopan, dan ramah. Bahkan saat pertama Christopher mengenalkannya kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua Christopher ini juga sudah sangat suka sama Juliana Posman hingga mereka pacaran dan berencana menikah pada tahun 2014. Walaupun waktu itu ada permasalahan tentang visa yang dimiliki sama Juliana, hingga akhirnya mereka pun niat menikah dulu secara resmi dan nanti bisa diurus visa tinggal untuk Juliana belakangan setelah statusnya adalah ikut suami. Christopher Forte dan Juliana Posman pun menikah di tahun 2014 di sebuah hotel mewah bernama Grosvenor Hotel di kota London dan dikatakan menghabiskan biaya hampir 400 juta rupiah. Tidak di situ saja, mereka melakukan resepsi juga di Sumatera, Indonesia, sekaligus bulan madu di Bali yang totalnya hampir 500 juta rupiah.
Kemudian Juliana mulai meminta untuk dibelikan rumah, namun kedua orang tua Christopher mengatakan lebih baik mereka tinggal bersama saja, karena orang tua Christopher udah tua. Christopher ini anak tunggal, kedua orang tuanya tidak mau hidup sendirian di masa tuanya, hingga Juliana pun setuju mereka tinggal serumah bersama di rumah mewah di kawasan elit di kota London. Saking cintanya Christopher kepada Juliana, permintaan jalan-jalan ke Taipei, Malta, Spanyol hingga Kroasia dipenuhi dengan biaya hampir 1 miliar rupiah. Dan Juliana ini memang boros, dia pergunakan kartu kreditnya Christopher sesuka hatinya dengan belanja-belanja barang dari seluruh dunia. Lambat laun mulai tercium hal-hal dari masa lalu Juliana yang ternyata sangat busuk. Sejak menikah, katanya si Christopher Forte ini tidak lagi bekerja sebagai IT, jadi dia itu panggilan jiwanya sebagai guru. Akhirnya dia mengajar. Mantan teman-teman kantornya dulu, yang notabene adalah teman kerja Juliana juga, akhirnya bercerita kepada Christopher bahwa Juliana itu punya hutang judi. Ada yang sering ke kantor nagih-nagih hutang judi saham dan juga judi online. Awalnya Christopher tidak percaya atau tidak mau percaya, karena memang selama ini istrinya baik-baik saja, enggak seperti orang yang dikejar hutang ataupun debt collector. Walaupun pernah juga katanya mantan pacar Juliana menelpon Christopher untuk nagih hutang Juliana 231 juta rupiah, tapi si Juliana mengelak dan akan membereskannya. Hingga suatu hari sang istri Juliana ngomong ke Christopher bahwa dia punya masalah dengan visanya. Saya kurang ngerti prosedur visa tinggal di Inggris ini seperti apa. Intinya, kata Juliana, untuk mengurus visanya tersebut, si Juliana harus punya dana di rekeningnya minimal 98 miliar rupiah. Berarti ini mirip ya sama syarat buat kartu kredit Visa di Bank BCA. Minimal kita punya saldo 10 juta rupiah, nggak pernah ditarik selama 3 bulan terakhir, lebih mudah pengajuan kartu kredit kita di-approve ataupun di ACC. Tapi waktu itu si Christopher sang suami marah, karena harusnya dengan status ikut suami, visa tinggal Juliana mudah didapatkan tanpa minimal tabungan di akunnya. Namun saat itu Juliana sang istri nangis-nangis nih, memohon kepada Christopher. Akhirnya Christopher pun memberikan pinjaman, tapi cuma sedikit dibandingkan nilai yang diminta sama Juliana. Hanya 870 juta rupiah. Tapi kata si Juliana, nggak apa-apa, siniin duitnya, segitu juga nggak apa-apa. Ini kemudian membuat Christopher Forte mulai stres dan curhat kepada kedua orang tuanya. Christopher cerita permasalahan visa sang istri, namun anehnya kedua orang tuanya cuma diam-diam sedih. Setelah Christopher bertanya kenapa bapak mamanya sedih, baru deh kedua orang tuanya cerita bahwa ternyata si Juliana baru kemarin minta uang dengan alasan pengurusan visa juga kepada bapak mamanya Christopher Forte. Dan kedua orang tua Christopher ternyata telah memberikan 90% dana pensiun mereka kepada Juliana Postman, yakni senilai hampir 3 miliar rupiah. Yang mana tentu saja ini membuat Christopher shock, mulai menanyai teman-teman kantor Juliana tentang judi saham Jerman DAX. Akhirnya setelah ditelusuri lebih dalam sama si Christopher, diketahui Juliana sang istri punya hutang judi di DAX tersebut senilai 67 miliar rupiah. Christopher Forte kaget dan saat ketemu istrinya, dia marah-marah ke Juliana, tapi Juliana bilang hutang judi itu bisa dicicil dan semua uang yang dia pinjam dari kedua orang tua Christopher masih ada di rekeningnya, hanya sebagai jaminan visa saja, termasuk uang 870 juta yang dipinjam atau yang dikasih sama si Christopher. Masih ada semua di rekening, tenang aja, kata si Juliana. Setelah itu hidup mereka agak adem ayem nih setahunan. Tidak tahu bagaimana Juliana mendapatkan uang untuk mencicil hutang judinya tersebut. Yang pasti Juliana berjanji tidak mau main judi apa-apa lagi. Dan pikiran si Christopher juga bahwa permasalahan visanya Juliana sudah selesai. Hingga suatu ketika pada April 2016, beberapa orang yang dipercaya adalah orang suruhan pengusaha Isaac Kaye dan juga Warren Reuter, yang notabene adalah pengusaha ternama di Inggris, datang ke rumah Christopher dan menemui dia beserta kedua orang tua Christopher, mengatakan bahwa Juliana punya hutang kepada kedua pengusaha tersebut sebesar 48 miliar rupiah dan telah membuat suami dan rumah kedua orang tuanya Christopher sebagai jaminan
dengan sebuah perjanjian di atas kertas dan materai yang berkekuatan hukum. Bukan main kagetnya Christopher, dia coba hubungi istrinya tapi tidak bisa. Dia pun mendatangi pihak bank tempat dia buka rekening. Niatnya mencoba mencicil saja asal rumahnya tidak disegel. Nah, selama ini ternyata Christopher dan Juliana sudah punya rekening bersama. Jadi uangnya bisa ditarik oleh mereka berdua. Baru sadar nih si Christopher bahwa rekeningnya sudah kosong. Dia katanya coba print mutasi, ternyata Juliana sudah transfer 14 miliar rupiah buat adiknya di Indonesia dan 5 miliar rupiah buat orang tua Juliana di Indonesia. Juliana dikatakan sempat menghilang beberapa bulan hingga akhirnya berhasil ditemukan oleh Christopher di pertengahan tahun 2017. Sebenarnya Christopher sempat melayangkan tuntutan pidana kepada Juliana, namun sayangnya bagi pihak kepolisian saat itu, tuntutannya dirasa kurang bisa membawa Juliana ke meja pengadilan. Jadi, anggapannya adalah Christopher Forte memberikan uang kepada Juliana atas keikhlasan suami kepada istrinya, sementara jaminan rumah yang diberikan Juliana kepada pihak pengusaha Isaac dan juga Warren dikarenakan status mereka saat itu adalah suami istri. Rumah suami adalah rumah istri juga. Jadi jaksa enggak nemu di mana letak tindak pidananya, karena semua itu terjadi saat mereka statusnya suami istri dan saling mencintai. Jadi Juliana bukannya merampok Christopher dan orang tuanya, begitulah intinya. Namun walau tidak ketemu di meja sidang tuntutan penjara, mereka bertemu di meja sidang perceraian pada tahun 2017 dengan semua bukti-bukti hutang yang ada. Mereka resmi bercerai dan Juliana wajib membayar semua uang dan hutang dari keluarga Forte dengan cara mencicil 32 juta rupiah per bulan. Itu kepada Christopher dan juga kepada mertuanya Juliana. Dan sejak itu Christopher Forte yang bekerja sebagai guru menitipkan kedua orang tuanya kepada saudaranya di London, Inggris. Sementara dia sendiri, si Christopher, tinggal di apartemen kecil kepunyaan temannya di kota Brighton. Dengan gaji kecil dikatakan sekarang, Christopher wajib mengumpulkan setidaknya 11 juta rupiah per bulan untuk membayar cicilan kartu kredit yang dulu dipakai sama Juliana. Christopher juga cerita pernah ke rumah orang tua Juliana di Sumatera saat baru menikah dulu. Orang tua Juliana itu kerjanya jualan gas, cukup sederhana. Sedangkan si Juliana menurut infonya kini tinggal di apartemen kecil di kota Sussex. Bahkan katanya si Juliana ini sudah menikah lagi dengan seorang pengusaha. Bagaimana menurut kamu? Apa pantas Juliana seharusnya dijebloskan ke penjara? Atau memang kamu mikirnya si Christopher aja yang terlalu lugu dan juga bucin hingga gampang diperdaya sama Juliana? Atau kamu punya tambahan info lainnya? Kamu komen di bawah biar kita bahas bareng-bareng. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Komen juga kritik dan saran beserta ide-ide untuk video selanjutnya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa ya diklik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya biar lain kali kalau misalnya saya upload video terbaru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow Instagram saya juga jika berkenan di Artokles Tambunan dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Jangan lupa ibadah. Terima kasih.